Di tengah naiknya angka COVID-19 dan merebaknya virus Omikron di Indonesia, pemerintah DKI Jakarta masih bersikeras untuk menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Padahal saat ini di DKI Jakarta sudah ada 19 pasien dari lingkungan sekolah yang terjangkit COVID-19. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah Provinsi DKI Jakarta enggan menghentikan sementara kegiatan PTM 100% yang sudah berjalan beberapa hari. Padahal di DKI Jakarta saat ini ditemukan sejumlah kasus positif COVID-19 di 15 sekolah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beralasan, temuan COVID-19 di sekolah tak lebih dari 0,1% dari jumlah sekolah yang mengadakan PTM 100% di Jakarta. Jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di lingkungan sekolah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang ikut PTM 100%. Hal itu diungkapkan oleh Riza pada Kamis 13 Januari. Riza menegaskan saat ini belum ada urgensi untuk menutup sekolah yang menggelar PTM 100%. Yang menegaskan PTM 100% tetap berjalan karena DKI Jakarta terus berupaya memenuhi ketentuan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Dalam SKB 4 Menteri disebutkan capaian vaksinasi bagi lansia, tenaga pendidik, dan siswa sudah memenuhi syarat. Riza mengatakan di DKI Jakarta saat ini capaian vaksinasi lansia mencapai 71%, sementara minimal syaratnya adalah 50%. Sementara untuk capaian vaksinasi tenaga pendidik mencapai 89% dan siswa 92%. Selain syarat capaian vaksinasi, daerah dengan status PPKM level 1 dan 2 bisa menggelar PTM 100%. Saat ini DKI Jakarta memang berstatus PPKM level 2 sehingga bisa menggelar PTM 100%. Dengan sejumlah syarat yang sudah dipenuhi tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan hingga kini belum punya niat untuk merevisi kebijakan yang sudah dibuat. Riza pun hanya mengingatkan para orang tua untuk mengawasi dan mengingatkan anaknya untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya, jadi yang pertama kami mengapresiasi masukan dari anggota DPRD, dari KPAI, dari anak dan ibu dan anak ya. Dokter ibu dan anak, asosiasi ibu dan anak, dan lain-lain ya semuanya. Namun demikian DKI Jakarta mengikuti aturan yang ada sesuai SKB 4 Menteri. Itu yang lakukan PTM terbatas 1% adalah yang memenuhi syarat level 1 atau level 2. Kemudian yang kedua ya, yang vaksinnya, ini kalau lihat data di sini, yang tenaga pendidik dan pendidikan itu di atas 80%, lansia di atas 50%. Sementara DKI Jakarta, tenaga pendidiknya 91% lebih vaksinnya, tenaga kependidikan 89% lebih, lansianya di atas 71%, dan peserta didiknya sudah di atas 98%. Jadi DKI sangat memenuhi syarat. Dari 10.429 sampai hari ini ada 11 sekolah yang terpapar COVID-19. Bukan Omikron ya, sekali lagi bukan Omikron. Dan jumlahnya itu ada 14 orang yang berlangsung sejak 8 Desember, 8 Januari, 10 Januari, 11 Januari, 13 Januari. Ya. Tapi bahwa ada kemudian ditutup sesuai dengan aturan, ditutup selama 5 hari. Namun demikian kami terima kasih atas masukan semua pihak. Itu akan terus dipertimbangkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan semua yang terkait. Dan semua kita koordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hari ini dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Hari ini keputusannya masih dilaksanakan PTM terbatas karena masih mensyarat. Perkembangan lainnya nanti akan kita lanjutkan ya. Memang Omikronnya bertambah menjadi 725 orang. Ya tentu harus ada pengetatan ya. Jadi kami minta pengetatan, nanti kita akan koordinasikan sesuai dengan masa periodenya PPKM level 2 ini di DKI Jakarta. Kita akan lihat pemerintah pusat, pemerintah semua bekerja sama, Satgas pusat, Satgas daerah bekerja sama melakukan evaluasi secara rutin berkala. Nanti kebijakan-kebijakan yang baru akan segera kami sampaikan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.